Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semua. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Baik, saat ini udara masih sejuk karena masih pagi hari ya. Jadi alhamdulillah sangat segar sekali. Apalagi tempat kita juga masih di perkampungan. Jadi pohon-pohon itu masih tumbuh dengan subur. Nah, saat ini di bulan Januari ini juga curah hujan terlalu sering juga ya. Jadi curah hujan juga sering, sehingga dapat kita manfaatkan untuk para petani, untuk para pekebun, untuk mengekspor tanaman kita agar pertumbuhannya jauh lebih cepat. Nah, tepat di belakang kita nih, ini tepatnya di samping kanan rumah, yaitu pohon alpukat yang kita tanam sudah 1 tahun yang lalu. Ini kurang lebih usianya 14 bulan, 14 sampai 15 bulan, kisaran 1,5 tahun itu. Nah, dapat kita lihat pertumbuhannya luar biasa sekali. Jadi ini di bulan 12 kemarin, tapi tidak saya videokan. Itu sudah kita lakukan ritme terapi pemupukan. Jadi sekarang bisa kita lihat pertumbuhannya setelah kita lakukan pemupukan ya. Jadi untuk para petani ataupun pekebun, khususnya seperti saya pribadi yang saat ini menanam banyak pohon alpukat di sekitaran rumah, nanti bisa kita lihat ya, muter-muter pohon alpukat kita. Jangan lupa untuk selalu melakukan treatment khusus untuk pertumbuhan pohon alpukat khususnya. Oke, yuk kita lihat dulu. Check it out. Oke, ini dari tanaman yang pertama. Ini pohon alpukat yang baru kita tanam. Ini baru 3 bulan di musim penghujan ini. Dapat kita lihat kan, pertumbuhan tunasnya luar biasa sekali. Ini nanti akan kita bentuk perantingannya juga, tapi nanti ketika sudah berusia 5 bulanan lah menurut saya. Ini saat ini masih kecil, tapi dari habis tanam luar biasa pertumbuhannya. Nih, ini jenis Miki alpukatnya ya. Oke, tuh nampak di belakang juga, itu yang sudah 1,5 tahun. Nanti kita jalan-jalan ya, ikuti terus video ini. Nah, untuk ini adalah tanaman alpukat kita yang sudah berusia 1,5 tahun. Pertumbuhannya luar biasa kan. Jadi di bagian bawah itu kita tata dengan batako dan kita kasih pupuk kompos kohe kambing ya, kohe kambing di bagian bawah nih. Pertumbuhannya luar biasa. Nah, kita jalan lagi ke sini. Nah, ini masih kecil karena ini sulaman di bagian gang dulu yang itu tadi yang udah 1,5 tahun, sama di sebelah sana itu juga 1,5 tahun. Ini saya kasih gang di sini, saya tanaman baru. Ini berusia 9 bulanan. Nih, pertumbuhan bagian batang-batangnya juga sudah luar biasa sekali nih ya. Ini mentega, ini alpukat mentega. Sama treatmentnya sudah saya lakukan di bagian batang bawah juga, bagian pohonnya ya, saya kasih pupuk kohe kambing. Treatmentnya seperti ini. Nah, ini juga nanti akan kita lakukan treatment khusus, yaitu pruning.
Oke, kita jalan lagi ke sini. Nah, ini juga sudah 1,5 tahun. Ini luar biasa, ini sudah 2 meteran lah ini. Jenis Mickey juga. Ini nanti akan kita lakukan treatment pruning yang sudah seperti ini. Setiap bagian bawah selalu kita kasih pupuk kotoran kambing. Ya. Pertumbuhan batang-batangnya juga udah luar biasa sekali, makanya kalau tidak kita lakukan pemruningan nanti akan menghambat pertumbuhan batang yang disitu sebenarnya memang benar batang produktif, batang yang akan menghasilkan bunga dan bisa berbuah. Nih. Kalau bahasa kita orang Jawa itu kita longi lah batang-batang yang kurang produktif itu. Jadi ketika nanti sudah dilakukan pemruningan, konsentrasi makanan itu akan menuju ke bagian batang-batang yang produktif. Mantap. Ya, kita jalan lagi next sini. Ini juga sama, sudah 1,5 tahun. Ini jenis mentega juga. Ini juga dulu sudah pernah kita lakukan pemruningan. Ini batang jenis pohonnya ini menjulang ke atas. Ini di sekitar-sekitarnya ini dulu kita kasih buat pelindung, yaitu pohon pisang. Tapi sebenarnya nanti pohon pisang ini tetap akan kita musnahkan ini. Jadi di sekitaran ini akan kita musnahkan pohon-pohon pisang ini, biar tidak mengganggu intensitas cahaya matahari khususnya yang masuk ke dahan ataupun pohon alpukat ini. Ini di sebelah sini juga sudah 1,5 tahun, jenis Mickey yang ini ya. Ini sering kita lakukan pemruningan. Tinggi sudah hampir 2 meter ini ke atas. Dan pohon alpukat yang ini itu sudah 6 bulan yang lalu lah kurang lebih. Ini sempat kita lakukan pengeratan. Nih, ini pengeratan dan ini sudah berbunga kemarin ya. Tapi bunga pertama jadi masih rontok, belum jadi. Bunga belajaran. Nih kita lakukan pengeratan. Nih sudah kembali lagi tuh pengeratannya itu, dan bagian sini nih. Ada 2 pengeratan yang kita lakukan. Jadi batangnya itu akan terlihat dari daun-daunnya itu akan menua gitu loh, apa namanya, jadi disunati itu akan didewasakan lah, didewasakan. Kalau bagian pohon alpukat ini bagus, intensitas cahaya yang masuk, langsung karena dari sana ini, dari sana itu tanpa ada pohon-pohon bisa langsung masuk ke sini. Tuh. Bagus jadi. Dan ini ada lagi, ini satu ini baru kurang lebih 1 bulan yang lalu lah, 1,5 bulan yang lalu kita tanamin alpukat lagi nih. Ini masih kecil. Ini sudah tunasnya sudah mulai nampak nih.
Tuh. Oke, ini yang di sebelah kanan rumah. Jadi berjajar ke sana ini pohon alpukat. Nah, nanti ada lagi ini yang di sebelah kiri rumah. Nanti di sebelah sana ya. Itu ada kurang lebih sekitar 18 batang. Oke, rekan-rekanku semua, para sahabat petani berjaya dimanapun Anda berada. Tadi sudah kita lihat ya pohon alpukat kita. Ini yang kita tanam lebih dulu di pekarangan rumah, tepatnya di sebelah kanan rumah saya ya. Tadi ada yang berusia 1,5 tahun, pertumbuhannya sudah luar biasa. Ada juga yang 9 bulan dan ada yang 3 bulan dan 1 bulan. Karena nggak bareng waktu itu saya nanamnya. Dulu saya gang terlalu sangat lebar gitu. Ada durasi kurang lebih sekitar 8 meteran lah gitu. Ada yang 7 meter lah, kurang lebih 7 meter. Nah, setelah itu saya punya pemikiran untuk buat tanaman itu enggak terlalu tinggi usianya, nanti kurang lebih sampai 20-an tahun ataupun apa nanti, makanya saya lakukan tambahan lagi di bagian tengah-tengah itu agar lebih produktif, lahannya itu lebih produktif, jadi terpakai semua. Itu konsep dalam hidup saya. Nah, tadi sudah kita lihat ya pertumbuhannya, karena ini di musim yang curah hujannya juga durasinya rada rapat ya, 1 minggu itu bisa 2 kali. Jadi memang tanah selalu basah seperti ini, makanya bagus. Makanya kalau kita melakukan treatment khusus untuk tanaman-tanaman kita bagus, karena unsur hara itu cukup. Dan ini juga selain itu kita lakukan pemupukan rutin dengan menggunakan pupuk kompos. Tadi sudah kita lihatkan gambar videonya. Di setiap batang bawah itu selalu kita kasih pupuk kompos. Nah, selain itu juga kita kasih kimia juga ya. Jadi kita kasih urea. Itu juga ureanya nggak sering, paling kita biasanya lakukan 5 bulan sekali. Makanya pertumbuhan alpukat kita alhamdulillah luar biasa. Nih, makanya juga perlu dilihat karena sekarang musim penghujan, jadi drainase air di sekitaran pohon alpukat itu juga harus lancar ya. Jangan sampai ada air yang menggenang di sekitaran pohon alpukat kita. Nah, makanya kita di sini kita buatkan saluran air. Di sini ini ada saluran air. Ke sana ke sana. Ada. Yang penting air yang turun dari air hujan itu bisa langsung tuntas. Ya, hari ini kita akan melakukan pemurningan terkait dengan karena pertumbuhan yang sudah luar biasa. Pertumbuhan bagian batang dan tunasnya sudah harus dipruning. Harus dipruning. Oke, yuk ikuti dan simak terus video ini. Nah, kita lakukan pemurningan dari sini ya. Oke, dari sini kita lakukan pemurningan. Kita buang bagian batang-batang yang tidak terpakai.
Jadi ketika sudah kita lakukan pemurningan seperti ini, jadi konsentrasi makanan itu akan menuju ke bagian batang yang sudah kita tuju untuk berbuah. Untuk melakukan pemruningan itu sebetulnya tergantung dari pertumbuhan pohon alpukat itu sendiri ya. Kalau saya biasanya melakukan pemruningan seperti ini itu nggak pasti juga gitu loh melihat pertumbuhannya. Kalau pas ini hitungannya dalam waktu 4 bulanan ini sudah 2 kali nih, karena durasi curah hujan yang bagus dan pupuk juga luar biasa ini ya. Jadi pertumbuhan tunas-tunas barunya juga banyak. Ya, perhatian khusus ini, karena ini kalau tidak diperhatikan secara khusus, bagian sini akan menyentuh tanah. Terlalu pendek dengan tanah ini. Tampak yang bagian bawah sudah renggang ya, sudah mulai kelihatan. Nah, jadi memang pertumbuhannya juga nanti akan terfokus. Kalau itu didiamkan dulu bagian atas, nanti akan kita potong nanti di atas sana. Kalau durasi tingginya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau saya nggak terlalu tinggi, kurang lebih sekitar 4-5 meter, baru nanti akan saya potong bagian tunas ujung sana. Oke, sekarang next kita ke alpukat yang baru berusia 9 bulan nih. Ini 9 bulan. Ini harus kita lakukan pemurningan bagian bawah ini. Nah, kalau saya tetap akan saya lakukan pemurningan bagian bawah seperti ini. Ini batangnya nggak aneh. Sini aja. Nah, ini juga terlalu berat nanti kalau nggak kita kurangi. Habis ini juga kita kurangi bagian sini. Ini dahan hitamnya sini gini. Tapi karena sudah besar semua, jadi kita bagian bawahnya aja nanti kita kasih congkok spring gitu ya, atau kayu apa. Oke, sudah.
ujung ini biasanya juga nunas lagi nih. Ini kita kurangi bagian ini. Oke, jadi udah bagus sekarang. Oh, sudah mulai tampak bagus. Oke, sudah mulai nampak kan?
Oke, sudah terlihat nggak terlalu rimbun lagi kan? Nggak terlalu rimbun lagi, sudah. Kita putar kameranya. Set. Oke. Ini masih rimbun ini.
lumayan lah udah. Oke sahabat petani berjaya, dimanapun Anda berada, tadi sudah kita simak bersama ya video kita terkait dengan pemruningan ya, pemruningan pada tanaman alpukat. Nah setelah kita pruning, nanti kita lihat lagi ya, satu-satu akan kita tunjukkan. Jadi pohon itu akan terlihat lebih ramping dan tertata, sehingga intensitas cahaya matahari yang masuk itu akan jauh lebih mengena pada spot-spot yang akan kita tuju, seperti tadi bagian-bagian dahan dan ranting yang kita biarkan tumbuh dengan baik. Nah disitulah dahan-dahan itu nantinya akan tempat bunga dan buahnya. Oke ya, kita jalan apa yang tadi sudah kita pruning. Kita menggunakan ini. Oke. Ini setelah kita pruning, jadi intensitas cahaya matahari yang masuk itu akan lebih mengenai pada dahan dan ranting yang kita biarkan. Nah, oke. 1,5 tahun tadi, ini sama juga 1,5 tahun, mentega jenisnya. Nah setelah kita lakukan pembruningan, nah, cahaya mataharinya pun masuk ke bagian sini juga nih. Dan teret, ini juga, ini yang tadi terlalu rimbun banget karena pertumbuhannya yang luar biasa subur. Nih terlihat tuh bagian bawahnya, ranting-ranting yang tidak terpakai, ranting-ranting yang sudah kita lakukan pempruningan nih, sehingga tanaman akan lebih segar. Jadi tanaman akan lebih rapih, tertata ya, hingga cahaya matahari pun bisa menembus ke bagian batang-batang nih juga nih.
Oke. Dan ini juga, ini yang baru berusia 9 bulan, tapi pertumbuhannya sudah luar biasa. Dapat kita lihat dari daunnya aja segitu lebar-lebar banget tuh daunnya. Nah, setelah kita pruning, nampak sekali. Ini kita gunakan congkok kayu itu karena kemarin pertumbuhan luar biasa sekali, cepat, terus daunnya lebar-lebar, jadi sampai mentiung gitu ya, mentiung. Makanya itu kita congkok dulu biar batangnya membesar dan kuat untuk menyangga daun-daun di bagian atas ini. Ini setelah kita lakukan pemruningan, cahaya matahari yang masuk ke sana itu langsung ke bagian batang-batang sebelah sini nih. Tuh, luar biasa. Dan satu lagi nih, tarat nih. Ini luar biasa juga. Oke, para sahabat petani berjaya dimanapun Anda berada, tadi sudah kita ikuti bersama kegiatan saya untuk ritme terapi ke pohon alpukat yang ada di sekitaran rumah. Nah, perlu dipahami buat rekan-rekan para pekebun alpukat, ini kalau treatment yang saya lakukan mungkin bisa jadi motivasi, bisa jadi sumber inspirasi juga buat rekan-rekan semua. Tetapi perlu dipahami juga setiap para pekebun itu punya trik dan pengalamannya masing-masing. Nah, apa yang sudah saya buat di video ini berdasarkan pengalaman yang saya lakukan ataupun yang saya lalui. Ini seperti ini. Jadi saya melakukan seperti ini. Jadi mungkin kalau pekebun atau petani alpukat lain punya treatmentnya lain, itu memang sesuai dengan pengalaman dan pemahamannya. Nah, jadi kalau menurut saya dalam menanam pohon, apapun semua itu pohon ya, nah, kalau saya di pohon alpukat ini jangan terkesima dengan pertumbuhannya yang subur. Jangan terkesima dengan pertumbuhannya yang subur, tetap lakukan treatment ataupun perawatan-perawatan. Nanti ketika kita tergiur dengan pertumbuhan alpukat yang subur, kita sudah terlena, lupa tidak melakukan pruning dan perawatan gulma rumput di sekitarnya. Akhirnya dengan pertumbuhan alpukat kita yang subur, akhirnya tiba-tiba akan mati ataupun akan terserang penyakit, akhirnya mati juga tuh pohon. Nah, makanya dengan melakukan treatment seperti ini, khususnya pruning, itu akan membuat pohon itu lebih sehat. Karena cahaya matahari ini yang langsung bersumber dari sebagai sumber kehidupan juga, matahari ini akan memancarkan cahaya dan akan membuat fotosintesis ke bagian klorofil ini ya, akan diolah menjadi makanan di bagian pohon alpukat. Ini saya pelajaran IPA-nya juga belum begitu memahami banget, tapi konsep pemahaman saya sedikit seperti itu yang saya ketahui. Nanti bisa dipadukan ke rekan-rekan yang lain juga ya. Oke, tuh tepat treatment tadi, pruning harus dilakukan menurut saya. Pemupukan juga ya, pemupukan juga. Nah, next ya, tadi belum selesai karena terputus. Jadi buat para petani tetap lakukan treatment terhadap tumbuhan ataupun tanaman yang Anda sukai ataupun memang Anda tanam di sekitaran khususnya. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Semoga video ini memberikan motivasi, pencerahan buat rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Ya, sekali lagi saya mohon maaf karena konsentrasi pemahaman dan
keilmuan dari masing-masing pembuat video itu beda-beda. Kalau ini yang saya buat pure dari pemahaman dan yang saya pahami.